warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, perkenalkan nama aku Meliana Putri dari batch 9. Kali ini aku ingin mereview film The Terminal. Jujur filmnya menarik, walaupun cukup lama, durasinya 2 jam, tapi kalau emang nonton dengan serius gitu dan menikmati, itu alurnya seru banget karena tiap scene ada aja gitu gebrakannya. Tapi di awal-awal jujur aku pribadi ngerasa nggak nyaman gitu karena filmnya dibuka dengan langsung konflik yang bertubi-tubi gitu kepada aktornya namanya Victor. Jujur dia keren sih, emosional, kecerdasan emosional dia gitu itu perlu diacungin jempol. Pertama, dia nggak bisa keluar dari bandara karena visa dia nggak diakuin gitu sama Amerika, jadi dia pengen ke New York nggak bisa, terus pengen pulang ke negaranya juga nggak bisa. Kemudian dia nggak bisa bahasa Inggris, itu kayak jadi dia bertanya-tanya gitu ada apa, terlebih negaranya juga lagi perang gitu, jadi itu yang agak sedikit nyesek gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke 10 scene atau adegan yang aku suka dari film The Terminal ini. Oke, adegan favorit pertama ada di menit 14.23 saat Victor ngebantu seorang gadis untuk menutup koper, namun ternyata membuat kopernya rusak. Nah, ini tuh apa ya, langsung mengingatkan aku tentang teori 3B gitu, yaitu baik niatnya, benar caranya, dan bagus pemberiannya. Jadi mungkin emang niatnya dia baik gitu ya, tapi ternyata caranya itu salah gitu. Terus juga dari dia aku juga sadar kalau orang yang sering ngebantu orang lain gitu di kehidupan sehari-harinya, walaupun dia kesulitan juga sebetulnya, tapi entah mengapa panggilan hati nuraninya tuh mau ngebantu orang lain juga gitu. Jadi nggak bisa gitu, kayak ngerasa gue lagi susah, gitu, kayaknya gue nggak bisa ngebantu orang lain, kayak biarin aja mungkin orang lain dibantu sama orang lain gitu, bukan gue. Tapi tuh karena terbiasa ngebantu, jadinya pasti jiwa, raga, dan apa ya, tindakan dia tuh langsung ya udah secara naluriah aja gitu ngebantu orang lain gitu. Terus yang kedua ada di menit 15.43 sampai menit 18.23, itu scene dimana Victor nyari tempat yang sepi buat dia istirahat tidur, kemudian ia ngerombak 2 kursi dijadikan satu gitu untuk dia tidur, dan dia mencari cara lagi nih agar lebih nyaman dia tidur, gimana dengan cara mencabut aliran listrik gitu, jadinya tempat dia tidur itu lebih redup gitu, lebih adem mungkin ya. Terus dan terakhir dia berdoa. Itu scene yang bertubi-tubi, bagus gitu, bisa diambil pelajarannya banget. Adegan itu tuh berturut-turut memberikan pemahaman tentang, pertama, daripada kita menggerutu marah gitu ya dengan segala kejadian buruk yang kita alami, mendingan kita coba untuk menerima dan memperbaiki hal buruk tersebut agar lebih baik dengan cara melakukan sesuatu yang kita bisa kendalikan. Kalau ada beberapa hal yang bukan di luar kendali kita, ya udah aja gitu, kita nggak usah, yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik yang bisa kita kendalikan. Contohnya ya Victor lakukan itu kan beberapa hal yang bisa dilakukan dengan cara dia sendiri gitu, membuat dia nyaman gitu, mencari tempat, terus gimana nih dia tidurnya nyaman, dia nyatuin kursi. Tapi selebihnya ya emang dia nggak bisa keluar dari bandara, itu adalah hal yang di luar kendali dia, di luar kuasa dia gitu, yang nggak bisa dilakuin. Tapi selebihnya yang bisa dilakuin dia lakuin. Itu the best banget. Dan terakhir dia berdoa sebelum tidur. Oke, kita lanjut, yaitu di poin ketiga ada di menit 30.05. Itu scene dimana dia tuh udah di ambang batas karena voucher dia itu terbang saat ngebantuin awalnya yang cewek nutup koper itu. Jadi dia tuh nggak punya voucher sama sekali untuk makan, dan uang negara dia itu nggak berlaku gitu di Amerika karena ya visanya aja nggak diakuin, apalagi uangnya gitu. Nah terus tapi dia tuh nggak sedih, nggak murung di tempat dia yang istirahat itu gitu, tempat tidurnya enggak, dia tuh tetap jalan, dia tuh nyari cara kayak gimana nih biar dapet uang gitu. Dan tiba-tiba tuh takdir menuntun dia gitu untuk melihat bahwa kayak ada perempuan naruh troli terus keluar uang, entah itu jaminan atau kembalian, aku kurang paham gitu, kurang ngeh. Nah itu bisa kayak gitu. Akhirnya terus dia mikir lagi gimana nih cara biar lebih banyak uangnya
itu dia ngambilin troli-troli yang lain lagi, bahkan yang mungkin dipakai dan itu masih keluarnya lebih banyak, itu diambil dari anak kecil dan dia masukkan gitu loh, dia kembalikan dan dia dapat uang dan dia akhirnya bisa makan. Kayak itu tuh dia keren banget, dia pakai akalnya. Dan yang paling penting tuh dia nggak meratapi hidup deh, dia tuh paling pokoknya dia sosok yang luar biasa. Terus yang keempat adalah di scene 35.18. Nah itu tuh, nah karena ngelihat dia bisa ngasilin uang, akhirnya petugas bandaranya tuh bikin komisariat baru gitu yang buat ngambilin troli-troli dari dia. Jadi emang itu sengaja biar dia kelaparan dan akhirnya dia melanggar peraturan untuk keluar bandara gitu, dan akhirnya dia bisa ditangkap. Kalau dia nggak melanggar peraturan dia nggak bisa ditangkap gitu. Itu tuh awalnya sebetulnya nggak ngerasa itu scene yang jadi favorit, tapi karena diulang lagi gitu, pas ini baru enggak ya, itu tuh ternyata lumayan dalam gitu jika kita meneliti lebih jauh. Sadar atau enggak, sebetulnya hidup kita ini juga sering kayak Victor, kita dihadapin pilihan-pilihan yang nggak tahu apa resiko yang diakibatkan kalau kita memilih gitu. Tapi setiap langkah yang kita pilih sebetulnya ada rencana Tuhan di belakang itu. Meskipun mungkin kita ngerasa berat atau kadang salah jalan, tapi jika kita percaya sama Allah gitu ya, insya Allah kedepannya diberi hal-hal yang mungkin kita nggak sangka. Bahkan sebetulnya Allah sedang menghindari kita dari hal yang buruk, karena sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan sebaliknya belum tentu bagi Allah itu hal salah. Ya itu deh pokoknya, sesungguhnya itu Allah maha mengetahui. Nah terus poin kelima yaitu ada di menit 57.15. Itu scene saat Victor dapat kerjaan jadi tukang bangunan ya sebutannya. Nah awalnya dia tuh nyari pekerjaan dan dia ditolakin gitu. Bahkan ada satu scene dia nungguin telepon sampai malam, dan dia sampai nahan buang air kecil gitu, karena dia takut kalau dibuang air kecil dia ditelepon. Dan ternyata tetap aja akhirnya emang mengenaskan, dia ditolak gitu. Tapi terus hal-hal yang gak disangka gitu yang dia nggak cari, ya udah ada ruangan kosong yang emang belum dibangun dan dia bisa ngebangun dan hasilnya bagus, terus dia diangkat gitu jadi karyawan di situ karena hasil kerjanya bagus. Jadi tau gak sih, itu tuh sebenarnya ternyata peluang itu kita bisa nyiptain gitu, dan dari hal yang mungkin kita nggak sangka-sangka, yang kita nggak usahain gitu. Jadi menurut aku coba kita tuh harus ngepaksain diri untuk lebih aktif gitu di luar, mulai dari misalnya ke sekolah, aktif di sekolahan, terus aktif di kuliahan, aktif di tempat kerja, aktif di lingkungan rumah dan sosial gitu. Terus juga menebar kebaikan, berbuat baik ke semua orang, dan memperluas relasi. Itu menghadirkan peluang yang banyak gitu untuk kita. Terus yang keenam adalah udah di menit yang udah 1 jam 13 menit 7 detik saat Victor menjadi penerjemah bagi Tuan Milo Dragovic yang gak bisa ngerti bahasa Inggris. Nah itu tuh kayak deja vu gitu ya. Awalnya Victor juga sama kan berarti kayak Tuan itu, tapi emang karena dia punya kecerdasan emosional yang tinggi, dia tuh gak mempermasalahkan gitu loh. Dia tetap stay calm, yang kayak yaudah gitu, dan dia bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Padahal jujur dia juga sangat sulit gitu keadaannya, tapi entah mengapa dia bisa gitu, karena dia punya kecerdasan emosional yang tinggi, dan kecerdasan emosional yang tinggi itu bisa dilatih sebetulnya sama kita semua. Jadi ternyata mempengaruhi gitu ya kecerdasan emosional juga terhadap perilaku atau tingkah laku. Terus sampai capek, yang ketujuh ada di menit 1 jam 15 menit 7 detik saat Bapak Tua Kebersihan menyebarkan kisah heroik Victor yang menyelamatkan seseorang dari tugas bandara kepada halayak luas. Jadi yang dia bantu itu menerjemahin itu tuh sebenarnya pengen ditangkap, tapi gara-gara Victor nyelamatin, dan itu disebarluaskan gitu kepada orang-orang. Jadi mengingatkan aku tentang ini materi instant persuasion, yaitu bagian menyebarkan gosip positif. Terus karena Victor disebarin gosip positif, jadi orang-orang di bandara juga pada sayang gitu sama dia, karena emang dia baik. Itu tuh baik dalam hal apapun, mulai dari kehidupan yang baik dan bertemu dengan orang-orang baik gitu, kalau kita menanam kebaikan. Kemudian poin ke-8 yaitu pada menit 1 jam 48 menit 44 detik yang dia dipaksa untuk pulang ke negaranya, tapi dia nolak karena dia pengen ke New York ya. Dia pengen
nepatin janjinya sama bapaknya gitu kan, minta tanda tangan seorang pemain saksofon gitu. Tapi karena dia diancam kalau yang ngebantuin dia di bandara tuh dia yang teman-teman deket dia yang mulai petugas kebersihan, terus juga koki apa dan segala macam, terus yang jadi pelayan di sana gitu-gitu, itu akan apa ya, dikeluarkan atau ditangkap gitu. Akhirnya dia memilih untuk ya aku akan pulang gitu. Sejujurnya sedih gitu, jika sama aja kayak kita, itu apa yang kita udah rencanain terus batal gitu, karena ya kita nggak bisa egois, ada hal yang lebih penting gitu, yaitu kesejahteraan orang bersama daripada kesejahteraan kita sendiri gitu. Mungkin bisa kita egois, tapi habis itu apa yang kita dapat? Kita cuma dapat penyesalan nantinya takutnya. Jadi Victor ngelakuin hal yang bener, dia keren banget sih hatinya. Terus yang ke-9, nah ini nyambung, ini bagian yang haru menurut aku, di menit 1 jam 52 menit 58 detik. Itu saat Gupta namanya yang bapak kebersihan itu dengan berani dia ngehentiin pesawat yang resikonya besar, mulai dari dia bisa ketabrak, terus itu akhirnya dia langsung dikepung polisi yang terus ngebuat itu pesawat ke Krakozia delay. Dan ternyata itu apa ya, karena mungkin Victor sebaik itu kali ya, jadi orang tuh setulus itu ke dia juga, sama tulusnya. Jadi orang-orang tuh yang di bandara juga benar-benar ngebantu dia gitu untuk kabur. Semua orang tuh pengen dia kabur ke New York, kejar apa yang dia pengen lakuin gitu, berani gitu, bahkan dengan mengorbankan diri mereka gitu. Mereka nggak apa-apa. Jadi emang kita harus baik ke semua orang ya, karena nggak tahu siapa yang nantinya akan berkorban banyak gitu untuk kita. Jadi jangan jangan pilih-pilih untuk baik ke orang lain, mau itu petugas kebersihan, mau itu pelayan, mau itu keluarga, apalagi mau itu temen, semuanya kita baik, tapi dalam taraf yang kita mampu gitu ya. Terus juga kalau kita baik sama orang, insya Allah kita juga dekat sama orang yang baik juga, didekatkan gitu. Nah terakhir itu ada di tepat di menit 2 jam, bukan menit sih, 2 jam 19 detik. Itu bagian ending yang menyentuh dan membahagiakan gitu. Pada akhirnya Victor bisa memenuhi janji yang ia pegang untuk ayahnya. Jadi kalau kita punya keinginan, harapan, dan mimpi, insya Allah Allah akan nuntun ke arah sana gitu. Meski mungkin ya jalannya emang gak mulus gitu ya, tapi dengan tekad kuat, usaha, dan doa, gak ada yang gak mungkin jika Allah berkehendak. Oke, mungkin itu aja, dan ini jujur cukup panjang pembahasannya. Jadi apakah recommended? Silahkan ditonton dan kalian akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pelajaran dari film ini. Terutama juga aku mendapatkan informasi kalau ini ternyata ada yang kisah nyata gitu, tinggal di bandara bahkan bertahun-tahun gitu. Kalau Victor ini kan berapa bulan kan, tapi bertahun-tahun, dan itu kayaknya warga negara Irak or Iran, aku lupa. Dan wow, aku belum baca-baca lagi sih, mungkin abis ini aku akan baca lagi kelanjutan. Beneran ada orang yang tinggal di bandara selama itu bertahun-tahun gitu. Oke, mungkin itu sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.